Hai, ketemu lagi dengan saya Subandi di channel kesayangan kita semua, Kemeja Bandi. Oke, di video kali ini saya akan sedikit share berbagi tentang apa. Mungkin sebelum saya bahas di sini, mungkin teman-teman juga udah melihat apa sih yang mau bahas ini. Di sini udah ada tabung gas 3 kg. Jadi di video kali ini saya akan membahas gimana cara atau gimana memilih atau membeli, tips-tips untuk membeli yang baik ya, tabung gas. Tipsnya apa? Sebelum itu jangan lupa nggak bosan-bosan tolong dukung video ini, channel ini supaya maju, untuk klik subscribe-nya, komen di bawah kalau ada kekurangan, kelebihan, sarannya lah, kritik. Terus like dan bagikan ke teman-teman kalau ini video ini bermanfaat. Oke, di sini kita coba aja langsung ke tabung gas. Gimana, mungkin teman-teman yang di rumah mungkin ini barang nggak asing lagi ya. Sekarang udah lumrah lah, udah pakai tabung ini. Mungkin yang 3 kg itu untuk kalangan menengah ke bawah ya. Kalau yang udah menengah ke atas biasanya yang 12 kg ya, yang besar atau yang pink. Oke, ini gimana cara kiat-kiatnya untuk membeli biar nggak salah membeli tabung gitu yang baik. Oke, gitu aja. Saya jeda dulu videonya biar langsung bertujuan ke tabung ini biar langsung jelas. Oke coy, jangan lupa subscribe-nya ya. Saya pergi dulu. Oke, kita lanjut lagi tentang pembahasan gimana sih tips-tipsnya untuk membeli gas 3 kg dengan baik dan benar, sesuai dengan kriteria yang dianjurkan pemerintah. Sebelum membeli, teman-teman lihat dulu ya, gas 3 kg nya. Yang pertama, dari di sini biasanya ada tanggal teman-teman. Nih, ini di sini ada tanggal produksinya. Sebenarnya bukan produksi sih, di repair biasanya diperbaiki. Di sini ada tahun, ini tanggal, ini bulan, ini tahun ya. Tertera 23, jadi 2003. Sekarang mungkin saya bikin video ini 2001. Berarti ini tabung gasnya layak ya, layak untuk dipakai. Soalnya ini baru di repair atau baru dibikin, baru dibuat, tabungnya masih baru. Jadi ini kadaluarsanya. Jadi teman-teman kalau yang belum tahu, saya juga baru tahu. Soalnya tadi ada audit dari pihak apa namanya, dari pihak gasnya ke rumah untuk melihat tanggalnya. Jadi saya sengaja lah, itu mungkin berguna bagi teman-teman, untuk apa, dibagiin lah biar sama-sama kita tahu. Jadi di sini ada tertera ini ya, tanggal produksinya atau tanggal apa namanya, kadaluarsanya, batas gitu ya, batas produksi atau repair perbaikannya. Jadi kalau teman-teman di sini tahun 2020, berarti itu ini nggak layak ya. Tadi ada tim dari gas juga menanyakan gimana tanggalnya, tahunnya tahun berapa, tahun 2003. Oh itu masih bagus. Kalau 2020 mungkin gas ini akan ditarik karena itu tinggal layak. Soalnya di produksinya berarti 2 tahun ke belakang ya, dari 2020 berarti di produksinya sekitar 2018. Sedangkan gas yang benar itu, gas yang standar dari pemerintah itu maksimal 2 tahun ya, mungkin maksimal 2 tahun.
Takutnya dari 2 tahun itu bukan dihancurkan, mungkin ya diperbaiki, takutnya ada yang bocor. Soalnya kalau di lapangan gas ini sering dilempar-lempar ya. Kalau yang belum tahu, kalau saya pernah lihat mungkin sering dilempar, yang kosong mungkin ya, kalau yang isi enggak, yang kosongnya itu sering dilempar-lempar penyok. Jadi perhatikan dulu yang pertama yaitu batas kadaluarsanya. Ternyata ditabung juga ada kadaluarsanya. Jadi kalau ini udah lewat dari 2000, sekarang kan 2001 ini harap jangan dipakai. Ini tabungnya harus di repair atau diperbaiki, takutnya ada yang penyok, ada yang lasannya udah retak karena dibanting-banting selama 2 tahun, atau banyak kerusakan-kerusakan yang harus diperhatikan. Jadi ntar di repair, di servis, ntar diganti yang baru lagi, dan tertera batas waktunya, tahunnya. Oke, yang pertama itu tolong perhatikan ya, ibu-ibu rumah tangga, mungkin sekarang mah yang masak udah bapak-bapak ya, bujangan, AA, kakak-kakak, mungkin mbak-mbak yang di rumah, tolong perhatikan sebelum beli, tolong perhatikan tanggal yang tertera di tabungnya. Kalau nggak ada, tolong kembalikan. Ditakutkan ada keretakan di lasannya karena di lapangan kita nggak tahu ya, apalagi di bagian ini sangat sensitif. Oke, yang pertama itu lihat tanggalnya. Yang kedua, di tabung gas yang bener itu ya, lihat kemasannya seperti ini. Ini kan udah lecet sih, udah lama tapi masih layak karena ada tanggalnya. Ini nggak ada lempengan ya. Biasanya saya sering lihat di sini ada lempengan besi. Itu jangan ya, kalau bisa jangan dibeli karena itu tidak standar. Tujuan lempengan besi itu bukan untuk alat pengaman. Itu tambahan seperti besi. Di sini ada besi lagi. Ini kan yang kalau yang benar seperti ini teman-teman, nggak ada tambahan besi lagi, cuman gini aja tuh, nggak ada, di atasnya nggak ada, di bawah pun nggak ada. Ini masih normal, tapi sering saya nemuin juga, sering nemuin di lapangan sering ada tambahan lempengan besi. Itu kalau bisa ditukarkan, soalnya itu untuk menambah berat ya, untuk menambah berat dari gasnya itu. Sedangkan ini kan standarnya 3 kilo, kalau ditambahin besi jadi standarnya bukan 3 kilo lagi, jadi bisa lebih. Jadi istilahnya yang dikuranginya gasnya, bukan itunya, dari casingnya, dari bodinya. Jadi mungkin gasnya cuma 2 kilo, ditambahin besi 1 kilo atau setengah kilo, jadi isinya bukan 3 kilo, jadi 2 kilo. Oke, mungkin teman-teman udah ngerti. Yang kedua seperti itu, lihat posisi bodinya, ada penambahan besi apa enggak. Terus yang ketiga yaitu karet. Di sini kalau ini bekas ya, tolong ada karet yang merah. Bentar dulu saya ambilin ya. Nih, karet seperti ini. Ini untuk biar nggak bocor. Biasanya kalau nggak ada karet ini biasanya bocor sih. Jadi teman-teman lihat dulu, atau yang di rumah ibu-ibu, ada karet ini, seal ini biasanya ukurannya beda-beda, tapi itu biasanya ini nggak masalah, bisa ditukar ya, antara minta sealnya yang bagus biar cocok, biar masuk ke regulatornya. Itu yang ketiga. Dan lihat itu. Oke, jadi cara belinya seperti itu. Ada 3 poin. Yang pertama, terus disegel ya, jangan sampai yang dicopot cuman bisa dicopot gini, itu takutnya udah dipakai cuman apa, sekarang segelnya nggak begitu paten. Itu sebenarnya yang standar di agen-agen yang
tanda tanya lah, ada sertifikatnya apa enggak gitu, ada izinnya apa enggak. Yang plastiknya itu biasanya bisa dicopot. Kalau ini yang kosong ya, biasanya yang plastiknya itu cuman masukin gitu. Kalau yang segel yang beneran itu memang agak susah, harus pakai alat lagi, obeng atau pisau ya, dibongkar, dibukanya. Oke, itu jadi yang pertama, lihat kadaluarsanya, tahun kadaluarsanya. Kalau lewat dari tahun sekarang atau tahunnya sama dengan sekarang, misalnya sekarang tahun 2001, ini tertulisnya 2001, jangan dibeli, tolong pulangkan lagi. Terus yang kedua, lihat dari bodinya tidak ada penambahan lagi benda-benda atau besi-besi yang bisa memberatkan tabung itunya sendiri, takutnya dikurangi tabungnya. Yang ketiga yaitu lihat seal sama penutup itunya tersegel apa tidak ya. Kalau tidak tersegel itu biasanya tanda tanya juga. Saya tidak bisa menyebutkan penuh apa enggak, karena di lapangan saya juga bukan orang gas, jadi nggak bisa komplain ya. Itu tipsnya. Oke, jadi ibu-ibu yang di rumah yang mau masak, perhatikan itu biar untuk keamanan dan kenyamanan dalam memasak ya, atau yang bisa masak lah, kakak-kakak yang di rumah. Oke, terus tipsnya, ada tips lagi nih tambahan. Tolong untuk kalau yang bisa ya, kalau gas nggak dipakai, jangan dicolokin di ini ya, teraput. Oke, kita lanjut lagi. Tadi ada tips lagi tambahan. Ini cara dari ini ya, dari tadi audit ada tambahan katanya tipsnya. Ini lempengan nih, nggak standar. Kalau yang ini contohnya nih, aduh, ada nih tambahan. Nih, kalau ini standar, contohnya. Kalau ini nggak standar, ada tambahan besi. Ini disinyalir ada 2 besi lah gitu. Nih tambahan besi segini. Mungkin teman-teman sering lihat, atau ibu-ibu rumah tangga sering lihat. Ini gas ini sama gas ini mungkin beratnya sama, tapi isinya yang banyak, yang sesuai dengan ini yang ini. Kalau ini nggak sesuai karena udah ditambahin besi ini, jadi tambah berat. Apa gunanya? Sebenarnya gunanya nggak ada gunanya, ini cuman untuk memperberat gasnya itu sendiri. Oke, tadi saya lanjutkan tipsnya yang itu tip membeli, dan ini tip memakai gas ya. Memakai yang gas ya, ini nggak pakai pengaman, sebenarnya harus pakai pengaman karena saya pakai regulatornya yang bagus, jadi cukup cengkramannya bagus. Terus ini masih ada setengah. Oke, yang tips kedua yaitu cara pemakaian gas ya. Ini kalau gas nggak dipakai, tadi ini kalau ini kan siang nih, tuh ini selangnya lagi dipakai. Kalau saran dari tadi yang sidak, tolong kalau malam dicabut gasnya. Kenapa dicabut? Sebenarnya ini gas kalau ditekan, ini posisi regulator non-slab, ini gas ada di sini teman-teman, yang di rumah ya ibu-ibu, gas ada di dalam selang ini. Jadi yang menahan itu bukan regulatornya, yang menahan itu di kompornya, dinyalain di sini. Jadi posisi gas itu udah mengalir ke namanya ke kompor ya, sampai kompor, belum ke ini, ke tungku. Jadi dari saran dari itu yang audit, tolong malam kalau atau ini nggak digunakan, tolong dicabut. Kenapa? Ini kalau gas kelamaan di dalam selang ini, tadinya lentur, fleksibel, bisa ditekak-tekuk, akan lama kelamaan akan mengeras, dan udah mengeras akan retak, sedikit akan retak ya teman-teman. Dan itu akan
terjadi kebocoran ya, kebocoran. Jadi sarannya dari tim audit tadi, saya juga baru tahu, dan semoga teman-teman udah tahu, dan yang belum tahu jadi lebih tahu. Jadi dicabut ya kalau nggak dipergunakan, biar selangnya ini nggak cepet keropos, nggak cepet rusak, nggak cepet mengeras, dan nggak cepet ketas gitu ya, cepet pecah. Karena ini posisinya bahaya. Kalau ini pecah, sedangkan aliran gas ada di selang ini yang membuat kebocoran. Saya membuat video posisinya deket gas, tapi alhamdulillah enggak apa ya, amin, jangan sampai. Oke, yang kedua, itu saya katanya benar, pakai pengaman. Tipsnya cara pemakaian pakai pengaman, takutnya ada barang-barang yang panas, barang-barang yang tumpah ke sini gitu. Jadi ini sedikit, ini aluminium, bukan selangnya di dalam, selangnya yang warna hitam ini diselubungi dengan aluminium ini ya, aluminium foil. Jadi ini untuk tahan panas leteh, karena kalau selangnya karet ya, mudah terbakar. Oke, yang ketiga itu tipsnya memakai gas, taruhlah di tempat yang agak luas, jangan kayak saya sini ya. Saya juga rencana mau pindahin, mungkin kalau ada bisa dipindahin ya, saya di tempat di sana, jadi nggak ada udara, takutnya ada kebocoran, nggak ketahuan, takutnya ada ini akan melebar seperti itu. Oke, gitu aja teman-teman, mungkin video kali ini bisa bermanfaat buat yang di rumah, buat ibu-ibu, buat bapak-bapak, buat kakak-kakak yang suka masak, yang suka masak pakai gas ya. Ini tidak harus gas yang 3 kilo aja, yang 12 kilo gas yang besar juga sama aja, nggak ada perbedaan. Tipsnya seperti itu ya. Itu yang saya ulangi lagi, tips membeli gimana. Yang pertama itu lihat tanggal kadaluarsanya, jadi 2 tahun lebih awal dari tanggal sekarang. Oke, jadi sekarang 2001, harusnya 2003 atau 2002 itu masih layak dipakai. Itu yang pertama. Yang kedua, lihat di sini nggak ada penambahan besi atau beban-beban yang memberatkan timbangan gas itu sendiri. Jangan seperti ini contohnya, ini yang salah. Saya kenapa beli daripada nggak ada gas ya, daripada kosong. Saya sangat membutuhkan gas, jadinya dibeli aja. Tapi kalau bisa sih enggak, kalau teliti. Yang ketiga yaitu lihat segelnya sama karetnya. Itu cara membeli gas. Terus cara memakai gas, tolong kalau nggak dipakai dicopot, karena akan mempengaruhi ke selang. Terus kedua, gunakan selangnya untuk pengaman, selabung pengaman. Ini terbuat dari aluminium foil, biasanya udah ada. Terus yang ketiga, tempatkan di ruangan yang begitu luas, yang sedikit luas, yang enggak terlalu pengap, enggak terlalu sempit. Jadi kalau ada kebocoran kita tahu dan tercium. Oke teman-teman, jangan lupa tonton terus video dari Kemeja Bandi. Insya Allah banyak video-video yang bermanfaat, karena Kemeja Bandi akan memberikan dan men-share video-video yang bisa menambah wawasan. Jadi kalau teman-teman nggak tahu, harus tahu, dan kalau jadi harus lebih tahu ya, gitu aja. Oke, salam Kemeja Bandi. Jangan lupa subscribe, komen, share. Kalau video ini bermanfaat, tolong share ke yang lain, dan like-nya kalau ini Anda suka, dan ditunggu subscribe-nya, dan dukung terus channel kita untuk bisa maju. Oke, salam Kemeja Bandi.